Acara ini dipersembahkan oleh Di sosial media, setiap orang bebas berbicara serta membagi konten apapun karena filternya sangat minim dan susah untuk dibatasi. Media sosial itu memungkinkan kita sebagai warga negara untuk bersuara dan didengar suaranya oleh publik. Saya katakan etika perlu. Social media merupakan suatu media yang paling berpengaruh menurut saya. Berpengaruh terhadap apa? Terhadap diri sendiri dan lingkungan. Pria ini dikenal dengan nama Dani Oi Wiryanto. Ia mampu melakukan lompatan besar dalam merebranding The New Kaskus Network saat menjabat Chief Marketing Officer dalam Kaskus Network. Ketika kita punya passion, hasil yang kita kerjain itu pasti akan lebih baik dibandingin sama orang lain yang kerjanya setengah-setengah. Why you satisfied with good if you can get great? That's the point gitu loh. Tanpa ada passion, you cannot be great. Hai Livers, welcome to Solusi Live. Inspire to Change. Bersama saya ada Tiffany dan juga Andi Otniel. Iya, dan seperti biasa Livers, kita sudah menyiapkan ada 3 topik yang sangat menarik. Apa saja? Ini dia. Apakah Anda pernah mendengar tentang Ice Bucket Challenge? Tantangan dengan menyiramkan seember air es lalu menantang 3 orang lain untuk melakukan hal yang sama dalam waktu 24 jam ini sudah sampai ke Indonesia. Para selebritis dan tokoh di Indonesia yang sudah melakukan Ice Bucket Challenge adalah Daniel Mananta, Andrew Darwis, dan Juppe. Ice Bucket Challenge merupakan kampanye penggalangan dana untuk riset ALS atau degenerasi syaraf otak yang mengakibatkan kelumpuhan dalam rangka riset mencari obat penyakit tersebut. Apabila menolak, maka orang yang ditantang harus menyumbang $100 untuk penelitian ALS. Bisa juga orang yang bersangkutan melakukan keduanya sekaligus, menuang air dingin dan memberi sumbangan. Apakah Anda adalah orang yang bersedia membantu ketika orang lain mengalami kekurangan? Janganlah jemu-jemu berbuat kebaikan dengan menunjukkan kasih kepada orang di sekitar kita. Tren selfie atau mengambil foto diri sendiri tampaknya semakin berkembang di dunia maya. Setelah pose selfie normal, kini ada lagi jenis selfie lain yang mulai populer, yaitu sex selfie. Dalam hal ini, seseorang atau pasangan mengambil foto saat mereka sedang melakukan hubungan. Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh salah satu situs kencan terkemuka, Ashley Madison, disebutkan tren selfie ini semakin mendunia. Dalam survei yang dilakukan terhadap 74.000 orang itu, sebanyak 60,19% lelaki melakukan sex selfie. Sementara perempuan yang melakukan seks selfie tercatat sebesar 51,6% di dunia. Tim dari Ashley Madison mencatat tren seks selfie juga sangat populer di sejumlah negara seperti Taiwan, Jepang, dan Prancis. Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna sosial media yang paling aktif di Asia. Indonesia memiliki 79,7% user aktif di sosial media, mengalahkan Filipina 78%, Malaysia 72%, dan Cina 67%. Hasilnya menunjukkan bahwa kalangan remaja di usia 15-19 tahun mendominasi penggunaan internet di Indonesia sebanyak 64%. Dan mereka dikhawatirkan akan bisa menimbulkan cyberbullying atau kekerasan di dunia internet. Generasi muda adalah masyarakat yang paling aktif berkomunikasi melalui sosial media karena kemampuan mereka menggunakan teknologi informasi. Kecenderungan ini secara otomatis dapat memperhadapkan mereka terhadap efek negatif dan positif perubahan perilaku remaja. Iya, itu dia Livers dari 3 topik yang sudah kita tunjukkan pada Livers semua. Yang akan kita bahas hari ini adalah Etika dalam menggunakan sosial media. Iya. Ya. Livers, menurut sebuah data, Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Internet di Indonesia saat ini sudah menjadi kebutuhan primer untuk para penggunanya. Perkembangan sosial media juga menjadi salah satu faktor penting besarnya pemakai internet di negara ini. Dan bukan cuma itu saja Livers, berdasarkan survei data Global Web Index, Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna sosial media yang paling aktif di Asia. Selengkapnya dalam live investigasi berikut ini.
Facebook dan Twitter merupakan situs jejaring sosial yang paling banyak diakses di dunia. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brasil, dan India. Selain itu, Indonesia juga menjadi pengguna sosial media paling aktif di Asia, mengalahkan Filipina, Malaysia, dan Cina. Sosial media memungkinkan pemilik akun untuk berbagi apapun seperti video, foto, link artikel, ataupun mengupdate status Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Penggunaannya buat apa aja ya, kebanyakan interaksi dengan teman-teman. Di situ juga bahkan bisa ketemu sama teman SMA yang lama gitu, akhirnya ketemu lagi gitu. Terus juga di situ kadang juga kita share foto. Ada positif dan negatif ya di Facebook ataupun di sosial media lainnya gitu loh. Karena dari Facebook itu sendiri pun kita juga bisa kenal seseorang seperti kayak pribadinya. Kemudian akhirnya berteman di situ, sering ngobrol gitu. Kita sebenarnya sering Skype, akhirnya ya berlanjut sampai hari ini. Di sosial media, setiap orang bebas berbicara serta membagi konten apapun karena filternya sangat minim dan susah untuk dibatasi. Akibatnya, beragam kasus yang berkaitan dengan pemasangan status di Facebook dan Twitter berdampak terhadap konflik dan pertikaian. Mengucapkan kata-kata kasar di Facebook sih udah pernah. Sempat ada masalah sama teman-teman sendiri. Terus dia yang duluan nyinggung gue di Facebook gini. Nah, akhirnya gue emosi karena gue nggak langsung ketemu sama orangnya, gue marah di situ, gue maki-maki di situ. Bahkan sampai gue tantang dia, ya udah kalau gitu kita ketemuan. Media sosial itu memungkinkan kita sebagai warga negara untuk bersuara dan didengar suaranya oleh publik. Sehingga melalui media sosial lahirlah pernyataan-pernyataan, komentar-komentar, informasi-informasi. Anda bisa nulis pendek di Facebook, Anda bisa bikin cool tweet di Twitter. Sekarang warga negara, siapapun warga negara, bisa menjadi produsen media pada dasarnya. Pertumbuhan media sosialnya luar biasa ya, kita harus syukuri itu ya, karena ada banyak contoh di mana melalui media sosial kepentingan warga negara terlindungi. Misalnya saja kita ingat cerita Prita kan. Berita itu barangkali kalau tidak diangkat oleh media sosial itu nggak akan pernah semeledak seperti yang kemudian terjadi. Ya baru setelah ramai di media sosial diangkat oleh media massa. Ujung-ujungnya Prita selamat. Kita juga sadar bahwa ada yang namanya free riders, penumpang gelap nih. Atau bukan penumpang gelap, penumpang yang bodoh aja nggak tahu sebetulnya ada tata krama dalam media sosial. Nggak semua orang baik yang menggunakannya. Ada juga orang-orang jahat. Isinya penuh dengan kebencian, menghina orang, menghina agama, menghina ras, memaki-maki orang lain, menyebarkan fitnah. Ya, fenomena trio macan itu salah satu contoh yang terbaik. Bagaimana melalui trio macan menyebar informasi-informasi yang mungkin sebagian benar, tapi banyak juga yang pasti bohong ya, dan nggak bisa diverifikasi. Ya ada orang-orang yang nggak tahu aturan aja. Dia menyangka bahwa Facebook itu adalah tempat di mana dia bisa ngomong apapun ya. Keluarlah omongan-omongan jorok, omongan-omongan kasar, dia menghina orang lain. Dan itu bukan karena jahat, tapi karena bodoh aja. Jadi dia nggak tahu bahwa Facebook itu sebenarnya ruang publik, bukan lagi ruang pribadi. Etika di internet dikenal dengan network etiquette, yaitu hal yang berkaitan dengan tata krama dalam menggunakan internet. Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang dilarang dalam menulis di internet. Nah di Indonesia paling tidak ada dua filter utama. Satu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku umum ya, dan satu lagi adalah Undang-Undang ITE. Kedua aturan ini sebetulnya bisa dijadikan payung ya. Misalnya saja Undang-Undang KUHP itu bisa mengatur soal Anda nggak boleh menyebarkan pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE juga menyatakan bahwa tidak boleh melanggar kesusilaan. Di satu sisi kadang-kadang pemerintah kan sebagai pihak yang diharapkan mengeksekusi peraturan kan, itu tidak cukup tanggap justru. Atau misalnya kayak ISIS kemarin ya, ISIS itu kayak puncak gunung es dari penggunaan media sosial untuk penyebaran kebencian agama misalnya. Tapi apakah pemerintah melakukan sesuatu untuk itu? Kan tidak, sampai kemudian orang rame. Jadi saya mau bilang begini, peraturannya sebetulnya ada, payung hukumnya ada untuk melindungi publik dari penyalahgunaan media sosial. Seringkali pihak yang punya otoritas tidak menggunakannya dengan baik ya, tidak menggunakannya secara taat asas gitu ya, dengan aturan-aturan yang ada di undang-undang itu. Setiap orang memiliki kebebasan dalam berekspresi di sosial media, tentunya dengan etika yang baik.
Setiap individu harus bisa mengatur tutur kata dengan mengontrol emosi, karena pemasangan status di Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya adalah cerminan dari diri kita yang sebenarnya. Ya, Lifers media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ada hal yang penting yang terkadang tidak disadari oleh para pengguna sosial media, yaitu etika dalam menggunakan sosial media. Nah, apa saja kira-kira etika dalam bersosial media? Kita akan saksikan dalam Solusi Pakar berikut ini. Saya katakan etika perlu, karena etika dalam bersosial media kita melihat bahwa sosial media merupakan suatu media yang paling berpengaruh menurut saya. Berpengaruh terhadap apa? Terhadap diri sendiri dan lingkungan. Mindsetnya, pola pikirnya cukup simpel. Menurut saya masyarakat harus menjaga diri, menjaga orang lain. Apa maksudnya menjaga diri? Menjaga diri adalah menjaga nama baik diri sendiri, menjaga martabat diri sendiri, menjaga image, menjaga integritas dan kode etik diri sendiri, dan begitu juga kita menghargai orang lain, kita tidak menjatuhkan, menghargai mereka punya martabat dan integritasnya. Itu sebenarnya konsep dasar etika. Kenapa? Dikarenakan anggap saja dalam menggunakan sosial media Anda adalah bukan seorang Anda pribadi lagi, tapi Anda sudah jadi public speaker, sudah punya peran public speaker. Ketika dia berbicara, speaking, go public, begitu. Etika selanjutnya adalah melihat lingkungan ketika Anda menggunakan sosial media. Lingkungan dan waktu. Artinya apa? Anda menggunakan sosial media, janganlah gunakan pada saat Anda bekerja. Itu jam kerja. Kecuali memang pekerjaan Anda memang membutuhkan akses bersosial media seperti di news begitu. Kedua, pada saat kita berbicara dengan orang penting. Orang penting itu bisa siapa saja. Bisa pasangan Anda, anak Anda, bos Anda, teman Anda, siapapun itu ya. Kita kan membutuhkan perhatian, dan mereka juga membutuhkan perhatian kita. Nah, kita kadang suka asik lebih memilih bersosial media daripada menghususkan suatu waktu kualitas terhadap orang-orang tersebut. Etika selanjutnya adalah dalam bersosial media menurut saya perlu memperhatikan mengenai masalah pornografi. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita men-share ya tanpa bermaksud namanya apa, mempublikasikan suatu gambar atau postingan yang mengandung sexuality di dalamnya. Apakah itu berupa humor, guyon, gambar, atau statement ya yang memang menurut saya berbau sensual. Nah, itu juga harus diperhatikan. Sebenarnya pantas atau tidak. Sosial media bisa digunakan untuk personal branding yang artinya yang benar ya, bukan yang personal branding pingin dikenal atau untuk sekadar eksis saja ya. Personal branding dalam arti kata profesi Anda ingin mengorbitkan buku Anda, tulis di sosial media. Anda punya pemikiran-pemikiran filosofis, pemikiran-pemikiran dan masukan kepada misalnya lingkungan, publik, pemerintah daerah dan siapapun juga, Anda tuangkan itu tidak masalah. Itu jadi ajang kita juga untuk namanya bisa mengekspresikan opini kita daripada curhat mengenai diri sendiri, depresi, hal-hal negatif, membicarakan orang lain, menjelekkan, menjatuhkan orang lain. Kenapa kita tidak isi itu dengan peran kita sebagai public speaker itu dengan menulis hal-hal yang positif dan menginspirasi orang lain? Orang tua punya standar tersendiri, tapi kalau Anda bertanya kepada saya menganjurkan dan menyarankan kepada orang tua bahwa tidak terlalu cepat. Artinya dalam masa SD 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya rasa belum perlu. Kalaupun mereka di sekolah sudah banyak yang teman-teman yang menggunakan sosial media dan merajuk kepada kita, kepada orang tua, mama minta tolong belikan, menurut saya kita berikan saja mereka jawaban tidak, tapi kita berikan alasannya juga. Ya,
Kalau Anda tanyakan kepada saya batasan usia, menurut saya 11 mungkin sampai 12, tapi semua tergantung. Jadi jangan Anda berfokus kepada usianya 11-12. Kenapa tergantung? Tergantung dari bagaimana anak Anda dalam bertanggung jawab. Pria ini dikenal dengan nama Dani Oi Wirianto. Ia mampu melakukan lompatan besar dalam merebranding The New Kaskus Network saat menjabat Chief Marketing Officer dalam Kaskus Network. Ketika kita punya passion, hasil yang kita kerjain itu pasti akan lebih baik dibandingin sama orang lain yang kerjanya setengah-setengah. Why you satisfied with good if you can get great? That's the point, gitu. Tanpa ada passion, you cannot be great. Iya, baru saja kita dengar solusi pakar bersama Ibu Lizzie atau Ibu Elizabeth Santosa tadi. Saya setuju sekali bahwa segala sesuatu itu sebenarnya ada etikanya, ada aturannya. Dan jangan kita melanggar etika yang sudah ada. Karena jika kita masuk ke dalam sosial media, apa yang kita mention, apa yang kita taruh di situ, bentuk apapun itu ada pertanggungjawabannya. Bukan hanya dengan kepuasan kita pribadi, tapi banyak orang yang melihat. Dan jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru malah memberikan satu kesenjangan sosial, bahkan salah-salah menghancurkan hidup kita sendiri. Betul. Namun di balik itu semua ada juga loh positifnya dari media sosial. Kalau misalnya kita punya usaha, kita bisa membranding usaha kita, ya kan? Atau kalau misalnya diri kita sebagai komoditi unggul dan memang ini modalnya, kita juga bisa mempromosikan asal jangan terus-terusan ya. Tidak boleh berlebihan yang pasti ya. Lalu apalagi ya, ini kalau misalnya masih muda atau jiwa muda, memang masuk sosial media itu cara yang paling praktis untuk killing time misalnya kayak gitu ya. Betul. Pas sekali dengan saya juga. Nah, ngomong-ngomong soal masih muda nih, Lifers, profil kita kali ini adalah tentang seseorang yang masih muda, namun dalam karirnya dia sudah menduduki posisi puncak di sebuah perusahaan raksasa taraf internasional. Siapakah dia? Kita saksikan berikut ini. Pria ini dikenal dengan nama Dani Oi Wirianto. Ia mampu melakukan lompatan besar dalam merebranding The New Kaskus Network saat menjabat Chief Marketing Officer dalam Kaskus Network. Kaskus ini sebagai satu bangsa, ada dunia gelapnya, terus dicapnya sebagai dunia gelap. Bangsa yang gelap, nah itu kan nggak adil. Dengan nge-sacrifice 8% dari traffic ini, kita bisa merubah diri untuk menjadi lebih baik. Kita melakukan press conference dan kita komit kalau kita akan membersihkan pengawasan dari masyarakat. Kita juga nggak punya duit saat itu. Saya datengin, lagi itu saya kebetulan kenal dengan, let's say, Katon Bagaskara, terus Giring Niji. Kita simple bilang sama mereka, karena kita nggak punya duit, jadi kita mesti pinter. So kita bilang sama mereka, lu mau gak gue bikin terkenal di Kaskus? Kita tahu keinginan setiap artis adalah untuk menjadi lebih terkenal. Kita nggak punya modal, ya kita kasihin kaos Kaskus. Terus bilang, yaudah foto-foto dan main Kaskus, coba posting. Terus kita highlight, kita tempelin di halaman utama kita lagi. Kaskusernya juga bangga. Brand kita juga jadi bersih. Kenapa? Karena selebriti pun udah sama percayanya. Jadi ripple effect dari brand, selebriti, terus baru masyarakat. Dalam waktu setahun berbalik, yang namanya dari porn menjadi star. Setelah menangani marketing Kaskus, Dani kembali serius di Merah Cipta Media. Bersama rekannya, ia pun mendirikan Mind Talk. Orang di seluruh dunia itu suka ngumpul. Dan mereka nggak mau sendiri pada intinya itu. Makanya alasan kita menikah, alasan kita berteman, itulah kenapa kita nggak mau sendiri. Ketika kita nggak ada teman, kita pun juga nggak mau sendiri di rumah. Akhirnya apa? Kita akan ketemuan sama dunia di virtual untuk nggak sepi. Orang suka berkomunitas, period. Kita tahu komunitas ada dimanapun. Mau dari motor, mau dari hijabers, mau dari apapun pasti ada. Nah, Mind Talk ini adalah menyediakan wadah bagi semua orang untuk bisa membentuk komunitas sendiri dengan mudah. Di tengah-tengah membangun bisnis di bidang sosial media, Dani pun menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Namun, ia tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan untuk mengatasinya. Seberapa berat pun beban yang kita akan carry untuk mendapatkan apa yang impian kita, itu nggak mungkin lebih berat daripada yang kita bisa pikul. Kita terus-terusan ngelakuin dengan jujur, dengan kerja keras, dan kerja pintar, dan ngehormatin orang, Tuhan tuh akan kasihan, dibukain pintunya. Sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan yang mendorong kreativitas, Dani memiliki budaya perusahaan dengan nilai-nilai yang ia yakini. Lalu, nilai apa yang membuat dia berhasil hingga bertahan sampai sekarang? Kita mesti penasaran. Artinya apa? Artinya ya kita nggak boleh
berhenti untuk tidak penasaran terhadap sesuatu yang related dengan industri kita. Itu akan membuat kita terus-terusan penasaran, dan akhirnya apa? Dengan penasaran kita belajar. Jangan menyerah. Apapun yang kita mulai, itu kita mesti selesaikan. Baik itu jelek, atau baik itu berhasil atau tidak, kita mesti selesaiin. Jadi jangan menyerah. Kalau kita capek terus kita jalan. Poinnya kan kita terus jalan. Have fun. Ini penting dalam hidup. Terakhir sih be passionate. Ketika kita punya passion, hasil yang kita kerjain itu pasti akan lebih baik dibandingin sama orang lain yang kerjanya setengah-setengah. Why you satisfied with good if you can get great? That's the point, gitu. Tanpa ada passion, you cannot be great. Nah, ini yang kebanyakan orang tuh masuk kerja, ya asal kerja. Padahal kita punya kemampuan tuh yang luar biasa. Tuhan memberikan saya otak. Itu udah dasar. Dan itu memberikan kita semua, pemirsa, Anda, otak yang sama. Sekarang bagaimana kita bisa menghargai karyanya dia? Kalau kita nggak gunain dengan sungguh-sungguh, ya pantaslah kalau kita menjadi lebih susah. Ya karena pada intinya, Tuhan mencintai kita equally, sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi buat saya, itu yang saya lihat. Tuhan selalu menyertai kita, nggak pilih kasih, dan nggak pilih orang, mau warna apa, mau asal dari mana, kita diciptain sama. Dan Tuhan akan membantu kita pas masa kesepian, dan jangan lupa kita mesti berterima kasih. Ya bersyukur, udah pasti. Ya Lifers, setiap kita pasti berusaha untuk menjadi orang baik dan dipandang baik oleh orang lain. Namun seringkali pula juga tanpa kita sadar ataupun mungkin sadar yang kita lakukan menurut kita baik, tetapi ternyata tidak baik dipandang oleh orang lain. Menurut kita mencaci maki di sosial media adalah baik, tetapi apakah benar itu suatu hal yang baik di mata orang lain? Namun saya dapat satu pengertian bahwa ternyata tidak semua yang kita coba lakukan baik adalah benar. Namun segala yang benar ternyata sudah pasti baik. Saat ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama sepakat dengan saya. Bagaimana kalau kita belajar menjadi orang benar. Dan kita belajar dari sumber kebenaran yang sejati yang tidak pernah hilang lekang oleh waktu. Dan satu-satunya sumber kebenaran yang bisa memerdekakan kita, menjadi kita orang yang benar-benar berdampak positif bagi orang lain, jika kita mengenal dan menyatu dalam kebenaran sejati itu, yaitu di dalam Yesus. Karena dialah satu-satunya kebenaran yang telah turun ke dunia dan benar-benar menjadi manusia agar benar-benar bisa memberikan satu contoh, satu hal yang bisa kita lakukan, dan hal itu bukan untuk kepuasan pribadi tapi juga untuk orang lain. Sama-sama kita lakukan satu keputusan, kita datang kepada Tuhan Lifers. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni saya selama ini jika selama ini saya menjadi seseorang yang semena-mena menggunakan sosial media. Saya semena-mena berkata-kata, mention, apapun itu, ampuni saya. Saya seringkali berusaha menjadi orang baik, namun tanpa saya sadari apa yang saya lakukan belum tentu benar. Saya datang kepadamu saat ini, aku minta agar Engkau Yesus, kebenaran sejati, masuk ke dalam hidupku, kuasai hidupku, agar aku benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Bukan sekedar baik, tapi apa yang kulakukan benar. Dan baik bukan apa yang kupandang, tetapi baik seturut Engkau memandang apa yang kau lakukan itu adalah baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan ada sahabat-sahabat yang baik, benar-benar baik untuk bisa menjadi sahabat Anda ketika Anda butuh konsultasi. Ya, ada sahabat konselor di Counseling Center CPN. Silakan Tiffany. Lifers, apakah Anda merasa bahwa ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada kami tentang pengampunan dosa, keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus? Atau mungkin Anda ingin juga curhat tentang masalah hidup Anda yang menurut Anda sudah tidak ada jalan keluarnya lagi? Mari segera hubungi kami di nomor-nomor berikut ini sekarang juga, karena kami siap membantu Anda. Hai, saya Victor.
dan saya sudah bekerja selama 7 tahun sebagai seorang segmen produser di CBN Indonesia, dan saya mengerjakan program ini, program Solusi. Sejak SMA saya sudah tertarik dengan dunia media, dan menurut saya itu keren banget gitu bisa kerja di media. Dan akhirnya setelah lulus SMA saya mengenal sekolah media CBN, dan di situ ternyata saya diajarin mengenai gimana cara memproduksi program TV, gimana caranya mendirect orang, dan itu saya banget gitu. Dan setelah lulus dari sekolah media CBN, akhirnya saya mencoba melamar di CBN Indonesia. Dan akhirnya saya diterima sebagai seorang segmen produser sampai dengan saat ini. Alasan saya terus mengerjakan program Solusi ini karena saya melihat ada dampak yang terjadi lewat testimoni-testimoni yang dikerjakan atau yang diproduksi sama program Solusi ini. Apalagi saya mendengar ada orang-orang yang menelpon yang memberitahukan kalau mereka terjadi perubahan dalam kehidupan mereka setelah melihat tayangan ini, mengalami pemulihan dalam keluarga mereka, mengalami pemulihan antara orang tua dan anak, mengalami pemulihan antara suami dan istri gitu, dan mungkin juga pemulihan ekonomi juga, dan itu merupakan suatu semangat yang baru untuk saya untuk mengerjakan program Solusi ini. Melihat dampak yang luar biasa ini dan juga saya diberkati lewat pekerjaan di tempat ini, saya bisa kuliah, saya bisa mensupport finansial keluarga saya. Dan disitulah saya berpikir saya juga harus memberkati tempat di mana saya bekerja. Nah, dan saya akhirnya memutuskan untuk saya menjadi mitra CBN. Setelah saya bergabung menjadi mitra CBN, akhirnya saya belajar untuk mengelola pengeluaran pribadi saya sendiri. Dan saya juga akhirnya memiliki mindset bahwa saya bukan hanya sekedar bekerja di belakang layar untuk program ini saja, tapi saya juga mensupport secara finansial program ini untuk bisa terus tayang dan menjadi berkat buat pemirsa di seluruh Indonesia. Dan saya berharap generasi muda jangan ragu untuk memberi dan beranilah menjadi dampak yang nyata untuk orang-orang di sekitarnya. Saya Victor dan saya mitra CBN. Victor, yang setiap harinya berkecimpung di bidang media, menyadari betul bagaimana kekuatan media yang bisa mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup dan keputusan pengguna media tersebut. Dampak media ini bisa positif dan bisa negatif, Livers. Nah, Anda juga dapat ikut terlibat memberi dampak positif bagi orang lain dengan menjadi mitra CBN. Bermitra dengan CBN berarti Anda turut menayangkan program ini untuk bisa terus tayang dan memberi dampak positif yang bisa membawa perubahan hidup bagi seseorang di sana yang sedang menonton acara ini. Iya, Livers, Anda hanya perlu mengirimkan SMS ke nomor-nomor di bawah ini dan juga mengirimkan donasi minimal 150.000 per bulan. Dan Anda secara tidak langsung sudah menjadi pendengar dan juga pendoa bagi mereka yang sedang putus asa melalui layanan konseling center CBN. Dan mari ambil kesempatan ini karena keputusan Anda sekarang bisa menjadi mitra CBN dapat membawa senyuman di wajah mereka. Dan sebagai tanda terima kasih kami akan mengirimkan USB card yang menarik ini setelah kami menerima donasi Anda. Jadi kami tunggu SMS Anda. Livers, ada kesempatan bagi kita untuk face to face kita berjumpa bersama-sama dalam event off air Jumpa Sahabat Solusi Live bersama saya Andi Otniel, dan ada sumber kesaksian langsung dari Ibu Elis Nenggolan dan pembicara yaitu Bapak Mark McClendon. Catat hari dan tanggalnya, hari Jumat tanggal 19 September 2014 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Rema lantai 5 Jalan Raya Kalimalang, Komplek Duta Permai Blok F nomor 1 hingga 20. Jika Anda butuh info lebih lanjut, hubungi segera 021 899 21345. Sekali lagi 021 899 21345. Ya, Livers, dan kisah-kisah nyata yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya di Solusi Live dapat Anda saksikan melalui GC Channel di alamat YouTube berikut ini. Dan Livers, 2 minggu lagi One Day with Family akan diadakan kembali tanggal 21 September 2014. Segera daftarkan keluarga Anda sekarang juga ya. Dan info selengkapnya silakan kunjungi website kami yaitu di www.jawaban.com. Dan tentunya Livers, jika Anda butuh konsultasi, kami ingatkan bahwa Counseling Center terbuka 7 hari 24 jam 7 kali ya. 7 hari kali 24 jam. Betul. Setiap hari lah, dan pokoknya. Livers, terima kasih sekali sudah menyaksikan Solusi Live Ya. Inspire to Change. Sampai ketemu lagi episode mendatang. God bless you. Sampai jumpa.